Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Desi Handasari. Saya adalah peserta Latsar angkatan ke-14 tahun 2020. Saya berasal dari Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan membahas jurnal ke-10 saya tentang World of Government atau WOG. Saya akan mereview materi yang diberikan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Bapak Rahmat. Kita akan mulai dengan pengertian WOG. Menurut United States Institute of Peace, World of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Sebagai bentuk kolaborasi, kerjasama antar instansi dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelayanan. WOG menekankan pelayanan yang terintegrasi sehingga pada prinsip kolaborasi itu kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sedangkan menurut Utami tahun 2017, World of Government, mekanisme proses penyelenggaraan pemerintah secara sistematis yang mengintegrasikan fungsi dan peran semua elemen atau sektor terkait secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui koordinasi yang diikat dengan komitmen bersama. Manfaat WOG antara lain meningkatkan efisiensi, meningkatkan sharing informasi, meningkatkan lingkungan kerja, meningkatkan daya saing, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan koherensi. Serta manfaat dari WOG itu bisa menurunkan biaya yang pertama. Yang kedua, dia menurunkan pemborosan. Yang ketiga, menurunkan duplikasi pekerjaan. Yang keempat, menurunkan inkonsistensi kebijakan. Dan yang kelima, menurunkan waktu penyelesaian layanan tertentu. Landasan hukum yang mendukung World of Government itu di Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dan yang keenam ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dapat didekati oleh pendekatan WOG diantaranya yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa, dan yang ketiga adalah pelayanan barang. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta semakin kritisnya masyarakat terhadap birokrasi, maka masyarakat terus menginginkan pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman. Dan tantangan implementasi WOG itu ada 3. Yang pertama itu kepemimpinan yang kuat, yaitu kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu menghancurkan sekat-sekat ego sektoral. Yang kedua ada struktur kelembagaan dan anggaran yang terpadu. Di sini maksudnya pendekatan WOG harus mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana yang terjadi penggabungan lembaga itu yang memiliki fungsi yang sama. Yang ketiga, ada kapasitas SDM, nilai dan budaya organisasi yang mau berubah. Kapasitas SDM untuk bekerja sama, nilai dan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi antar unit atau bagian. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi, formal dan informal. Cara-cara ini pernah dilakukan di beberapa negara termasuk di Indonesia dalam level-level tertentu, yaitu yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga. Ini dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, atau rentang kendali yang rasional akan sangat menjadi terbatas.
Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Yang kedua yaitu membentuk lembaga koordinasi khusus. Ini telah dilakukan di era sekarang dengan membentuk kementerian koordinator sehingga ada permanen sistem yang bertugas dalam mengkoordinasi baik setiap bentuk kegiatannya. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya itu hanya sementara. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi yang dibuat. Terus yang keempat adanya koalisi sosial, yaitu merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Salah satu contohnya adalah pada saat kemarin kita berdiskusi tentang masalah banjir Kota Samarinda. Di situ kita dibuat dalam diskusi kelompok sekitar 10 sampai 9 orang di dalamnya. Dan di situ kita masing-masing berdiskusi bagaimana mengatasi tentang banjir tersebut, dan di situ kita bisa melihat mana aja sih yang terlibat, dinas-dinas mana aja yang terlibat dan seharusnya apa yang harus dilakukan. Salah satunya misalnya kayak dinas PU, dinas pertamanan, dan dinas sosial seperti membentuk gorong-gorong atau drainase dan memindahkan masyarakat yang rumahnya ada di atas sungai. Itu adalah salah satu contoh-contohnya. Dari gambaran di atas berarti dapat diketahui bahwa banyak hal lah yang menjadi tolak ukur dalam bekerja sebagai ASN ini. Baik itu terkait dalam kedudukan maupun nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai dasar tersebut haruslah terpatri di dalam masing-masing diri ASN agar bisa menjadi contoh yang baik dalam masyarakat. Demikian review jurnal saya tentang Whole of Government. Dan ini adalah jurnal ke-10 saya. Terima kasih telah menonton jurnal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ASN unggul.